Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Kami harap kalian semua dalam kondisi keadaan yang sehat. Baik, kesempatan kali ini saya bersama Fordura Channel, Forum Remaja dan Pemuda Dusun Rejosari di Sangatirjo, akan membawakan sebuah sejarah yang dimana nantinya akan dibawakan oleh bintang tamu dan juga salah satunya sesepuh Dusun Rejosari, yang dimana pada kesempatan kali ini kita dalam nuansa Maulid Nabi, tentunya dalam kegiatan Maulid Jawa Laras Madya, yang dimana kesempatan kali ini nanti kita akan kedatangan tamu yang luar biasa yang akan menghangatkan kondisi kita dan juga akan menghangatkan pikiran kita tentang mengenai sejarah-sejarah yang ada dalam Dusun Rejosari, tentunya dalam kegiatan Maulid Jawa Laras Madya. Baik, sahabat Fordura Channel dimanapun Anda berada, jangan bosan-bosan dengan kami, karena kami akan menyuguhkan berbagai macam kegiatan yang akan menghibur dan akan memberikan kebahagiaan kepada kamu semua, tentunya di Fordura Channel. Langsung saja di kesempatan kali ini Maulid Laras Madya akan kita panggil bersama bintang tamu yang pertama. Ini dia, ada Bapak Mardiono. Kami mohon Bapak Mardiono untuk bisa bergabung bersama kami untuk memberikan sebuah sejarah-sejarah tentang kegiatan Maulid Laras Madya. Selamat datang Pak Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bagi kita semua. Mengucapkan selamat siang kepada anak-anak saya dari grup Fordura. Ya, terima kasih. Kita sudah bersama dengan Bapak Mardiono, ini selaku sesepuh dan sekaligus selaku ketua RW di Dusun Rejosari di Sangatirjo. Bapak, pripun kabari? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah masih sehat ya. Ini kesempatan kali ini saya akan membincang-bincang dengan Pak Mardiono mengenai sejarah Maulid Jawa Laras Madya, Pak. Mungkin teman-teman yang berada di rumah dan berada dimanapun masih bertanya-tanya mengenai apa sih Maulid Jawa Laras Madya. Bahkan dimanapun kamu berada, baru sekarang mendengar Maulid Jawa yang bernamakan Maulid Jawa Laras Madya. Nah, kita akan kupas tuntas tentunya bersama Pak Mardiono selaku sesepuh dan Pak RW. Ya, Bapak, yang pertanyaan pertama ini mengenai sejarah. Ya. Tapi sebelum ke sejarah, nanti bisa dijelaskan juga pendirinya dan Maulid Jawa Laras Madya itu apa, kemudian bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir hingga sampai sekarang di Dusun Rejosari ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang pertama kita akan kupas tuntas tentang sejarah Maulid Jawa Laras Madya. Monggo. Ya. Jadi tahun 1945 kita sebagai bangsa Indonesia merdeka. Lantas setelah 1945 itu 1946 masih kedatangan lagi Belanda ke Indonesia, yaitu yang namanya agresi kedua. Mbah-mbah kita, bapak-bapak kita ini meninggalkan kampung Rejosari untuk mengungsi. Nah, sampai 1949 itu Belanda pulang ke negerinya. 1 tahun kemudian itu mbah-mbah kita, bapak-bapak kita itu merasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah hidayah serta anugerah dan kebahagiaan kepada bangsa Indonesia karena sudah lepas dari cengkeraman penjajahan Belanda. Rasa tasakuran
mbah-mbah kita dulu, karena mbah-mbah kita, bapak-bapak kita itu juga seorang muslim, nah ini mendirikan suatu seni yang berdalih agamis atau tidak lepas dari agamis, yaitu agama Islam. Nah, nama yang sebenarnya itu apa toh? Sekarang dinamakan maulid. Itu sebetulnya nama aslinya itu Bantul. Bantul. Nah, Bantul. Bantul itu artinya ngembat barang sing antul. Ngembat itu artinya melaksanakan. Antul itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan secara irama, secara nada, secara hati nurani. Apa sebabnya bisa dirasakan secara hati nurani? Sebab naskah dalam Bantul itu kan semuanya itu kan berasaskan Islam semua. Yang pertama menyanjungkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan juga ada sesuatu yang mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau puasa itu kan semua sudah disebutkan. Nah, apa sebabnya kok Bantul itu dinamakan maulud? Karena penampilan Bantul itu ditempatkan pada hari kelahiran Rasulullah. Ya, oleh karena itu ayo dong mauludan. Nah, oleh karena sampai sekarang itu disebut mauludan. Nah, itu pertama. Dan kedua kalinya tentang tokoh-tokohnya itu ada yang saya ingat, ada yang saya lahir, tokoh dan penggeraknya itu sudah meninggal ya. Cuma saya dengar ceritanya itu saya juga ada itu. Seingat saya, dari manakah asal-usul guru Bantul itu? Guru Bantul itu namanya kalau tidak salah itu Pak Marto Sumardi. Bapak Marto Sumardi dari Depok. Karena kan mbah kita itu mengungsi di sana, mengungsi di Depok. Kemudian itu mempelajari tentang Maulid Jawa pada waktu itu, dan Bantulan itu tokoh yang dari luar yang mengajari. Kemudian yang dari internal kita itu bukan dari Josari, juga dari Nippon, yang antara lain almarhum Mbah Darmo, almarhum Mbah Ja'far, almarhum Mbah Mulsahlan, Mbahnya Pak Samuri, almarhum Mbah Mul Madyo, itu dulu namanya Mbah Kamitwo. Lantas ada lagi yang agak ningrat, itu namanya Eyang Sunarto atau dikenal dengan sebutan Den Mandor. Tapi saya tidak ingat dulu karena saya lahir itu sudah meninggal. Nah, kemudian itu dilestarikan oleh mbah-mbah kita sampai sama bapak-bapak kita hingga berlanjut sampai sekarang. Nah, itu tentang sejarahnya maulud. Itu adalah sejarah tentang Maulid Jawa Laras Madyo yang berada di Dusun Rejosari. Ini dimulai sejak tahun 1950, setelah 1 tahun setelah Indonesia lahir. Nah, tadi ada kata-kata yang sangat luar biasa, unik. Mungkin kita baru dengar juga, tapi ini sudah familiar, yaitu Bantul. Bantul ini bukan Bantul kota nama, tapi ini memang benar-benar ada maknanya. Tadi nopo Bantul niku? Bantul itu ngembat itu artinya kita melaksanakan. Tul itu Bantul itu kan antul. Antul itu bisa dirasakan, baik itu secara irama karena itu berbentuk seni dan secara hati nurani. Nuraninya yang bagaimana? Karena ini kan seni yang mengandung agamis. Kesenian tentang agamis Betul sekali, itu adalah kata-kata sangat luar biasa untuk kegiatan Maulid Jawa Laras Madyo, yaitu tentang Bantul, ngembat, yoning, mantul. Kita juga harus bisa melakukan dengan hati yang nurani. Nah, semoga sejarah tadi menginspirasi bagi kita semua, terutama di
Fordura, Forum Remaja dan Pemuda Dusun Rejosari, kita harus senantiasa untuk bantul. Ngembat ning mantul. Kita harus melaksanakan dengan hati yang nurani. Ya, itu adalah sejarah tentang Maulid Jawa Larasmadyo. Semoga sejarah ini bisa menginspirasi, bisa menjadikan kita semua keteladanan dari sejak zaman-zaman dahulu yang sudah leluhur, yang sudah mendahului kita. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini Bapak Mardiono adalah pendiri. Nah, ini kan dulu memang ada para eyang-eyangnya kita yang sudah mendahului kita. Nah, pendiri Maulid Jawa Larasmadyo ini siapa? Ya. Kok bisa sampai sekarang kegiatan Maulid Jawanya ini utuh? Kita bisa merasakan, kita bisa menikmati. Nah, untuk pendiri Larasmadyo itu yang sebenarnya yang sudah saya sebutkan di depan tadi, antara lain Mbah Mul Sahlan, Mbah Dul Ja'far, semua sudah almarhum ya, Mbah Darmo, lantas Mbah Mul Madyo, ayah saya, ayah angkat saya itu Pak Ahmad Jaduli dan Pak Kartemu Dawal. Itu waktu itu ketuanya adalah Mbah Mul Sahlan dari Mungkon. Iya. Sedangkan untuk sekretarisnya itu ayah saya, ayah angkat saya itu Pak Kartemu Dawal. Sekarang untuk komisaris ya, untuk humas itu ayah saya namanya Pak Ahmad Jaduli. Ya, itu soal pendidikan ya. Ya, jadi kependirian tentang Maulid Jawa Larasmadyo ini dipelopori oleh dulunya mungkin salah satu juga pemuda di Dusun Rejosari ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan beliau-beliau yang sudah mendirikan Maulid Jawa Larasmadyo ini sangat luar biasa, sangat kita banggakan. Dari zaman dahulu 1950 sampai sekarang masih ada, mungkin beliau juga sangat bangga. Di generasi 4.0 ini kita masih bisa merasakan, kita masih bisa menikmati bisa menikmati kegiatan Maulid Jawa Larasmadyo. Ya, terima kasih Bapak Mardiono atas sejarah dan pendirinya, atau bisa mau yang disampaikan yang lain? Ya, ini ada tambahan sedikit. Ya. Kita lebih tarik ke belakang lagi. Itu sebetulnya kan dulu-dulunya itu kan Pro 3. Pro 3 itu zaman dulu itu sudah ada Pro 3. Berhubung zaman dulu itu anggotanya itu antara Rejosari dan Ngumpul itu banyak. Kalau misalnya satu waktu untuk latihan itu kan mungkin yang dari sana nek waktu ora bisa. Akhirnya ini kan dibagi menjadi 2. Jadi dulu itu ngemponi ada Bantul, akhirnya Rejosari juga ada Bantul. Tapi kita harus ingat, bukan ini berarti dipecah itu bukan, untuk meringankan caranya berlatih. Iya. Ya, tadi ada sedikit tambahannya itu tentang Pro 3 ya. Itu bukan tentang pemecahan dusun, akan tetapi meringankan untuk kegiatan pelatihan kegiatan Larasmadyo ini atau Maulid Jawa Larasmadyo. Baik, sahabat Fordura Channel dimanapun Anda berada, tadi sudah sedikit tentang sejarah dan pendiri, bahkan tentang kehidupan serta kependudukan di Dusun Rejosari di Sangadirjo ini yang dijelaskan langsung oleh Bapak Mardiono selaku sesepuh dan juga RW Dusun Rejosari. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan bersama dengan bintang tamu yang satunya. Tentunya kalian mesti penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Fordura Channel bersama dengan JJ Clothing. Acara ini disponsori oleh JJ Clothing. Kembali lagi bersama kami di Fordura Channel, Forum Remaja dan Pemuda Dusun Rejosari. Baik, teman-teman rekan-rekan Fordura Channel, tadi sudah mendengarkan kisah sejarah pendiri tentang Maulid Jawa Larasmadyo di Dusun Rejosari oleh Bapak Mardiono. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tentang berbagai macam kegiatan-kegiatan tentang Maulid Jawa Larasmadyo, tentunya dengan bintang tamu kita yaitu Bapak Samuri. Bapak Samuri
Monggo kami persilakan untuk bergabung dengan kami di tengah-tengah meja bundar ini untuk berbicara mengenai Maulid Larasmadio juga. Baik, Bapak Samuri sudah berada di tengah-tengah kita di Fordora Channel. Selamat sehat Bapak, semoga sehat selalu. Selamat sehat, selamat siang. Ya, di kesempatan kali ini sudah ada Bapak Mardiono dan Bapak Samuri. Tadi Bapak Mardiono sudah menjelaskan asal-usul sejarahnya. Dan kesempatan kali ini akan saya bertanya ya. Ini kita akan mengusik-usik tentang Maulid Jawa Larasmadio. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bapak Samuri, yaitu tentang tujuan. Tujuannya tradisi Maulid Jawa ini hanya untuk memperingati Nabi Muhammad atau untuk sebagai kesenian. Ini kan memang ada yang bilang itu tradisi, kemudian ada juga itu hanya kesenian. Nah, ini bagi kami, kita tentunya untuk pemuda masih bingung. Nah, ini kita minta tolong dijelaskan tradisinya bagaimana. Monggo. Oh ya, terima kasih. Mungkin dari tadi Pak Mardiono selaku sesepuh di Rejosari sudah sudah menceritakan dari awal-awalnya memang itu tujuannya di Rejosari dengan diadakannya Maulid Nabi Larasmadio itu hanya istilahnya suatu ikatan. Ikatan pada dasarnya satu untuk syiar Islam. Yang dulunya memang di sini untuk pemahaman Islam itu masih kurang pada waktu-waktu dulu. Dengan diadakannya paguyuban kesenian Larasmadio ini untuk keislamannya dengan syiar Larasmadio ini dengan tujuan supaya masyarakat Ngadirejo ini secara agama bisa memahami, secara kegotong royongan kemasyarakatan juga bisa mengikuti. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya beserta rekan-rekan untuk melestarikan budaya dengan tujuan untuk mempererat khususnya di Rejosari ini sehingga masyarakat bisa katakanlah saiyek saekoproyo gitu. Ya. Itu mengenai tujuan dan tradisinya di Maulid Jawa Larasmadio. Tadi apa kata-kata yang terakhir ini? Saiyek saekoproyo. Artinya itu apa Pak? Itu dalam artian dalam kita bermasyarakat, dalam kita membina masyarakat, dibentuk dalam arti kegotong royongan. Apapun itu wujudnya, yang penting Rejosari bisa bersatu. Dan tujuan untuk Larasmadio ini memang dulunya juga untuk pemersatu 3 dusun. Mungkin tadi sudah disebutkan sama Pak yang menjadi RW, Pro 3 yang menjadi Pro 3 itu pecahannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang 2 dusun itu tidak bisa melestarikan. Khususnya di Rejosari ini mensiasati jangan sampai tinggalan dari leluhur ataupun mbah-mbah yang dulu mengadakan kegotong royongan 3 dusun ini untuk dilestarikan. Ya berarti dari 3 dusun itu yang masih berjalan sampai sekarang hanya Rejosari. Itu memang tradisi dari zaman dulu sampai sekarang perlu kita jaga. Terlebih pemuda-pemuda di zaman sekarang masih banyak kekurang fahaman mengenai sejarah-sejarah tentang peradaban di dusun, yang dimana kita perlu melestarikan kegiatan-kegiatan itu. Baik, yang kedua ini adalah pertanyaan yang kedua, itu untuk memperkenalkan ke pemuda zaman sekarang itu bagaimana? Karena di pemuda zaman sekarang ini kita sudah mengacu dengan adanya gadget atau HP atau alat komunikasi sejenisnya, itu mungkin anak-anak sudah agak tidak begitu familiar dengan kegiatan zaman dahulu. Mungkin adanya kegiatan seperti Maulid Jawa Larasmadio ini. Nah, untuk perkenalan kepada dunia 4.0 ini bagaimana? Ya, ini memang dalam bentuk ikhtiar kami
dalam naungan Laras Madya beserta kepemudaan muda-mudi yang ada di Dusun Rejosari ini, itu suatu wadah ataupun suatu ikatan Ya. yang tak lain, jangan sampai Laras Madya ini tergerus sama zaman yang sedang berjalan ini. Sudah didasari sama pendahulu-pendahulu kita pada era 1950-an, alhamdulillah sampai dengan 2022 ini masih bisa eksis. Ya. Senantiasa dari tahapan-tahapan itu memang tidak mudah, Pak. Tidak mudah dalam arti atas dukungan dari masyarakat berbagai elemen yang ada di Rejosari ini, sehingga Laras Madya tidak terkikis sama zaman yang sedang berjalan. Ya, itu alhamdulillah sampai dari 1950 sampai 2022 kita masih bisa melihat, masih bisa menikmati Maulid Jawa Laras Madya, tentunya dengan Bapak Samuri ini yang menjadikan pembimbing di kegiatan Maulid Jawa Laras Madya ini. Nah, masih ada ini pertanyaan untuk Bapak Samuri. Ini tentang perbedaan mengenai Maulid Jawa dengan Maulid Arab. Ini perbedaannya bagaimana? Mungkin di kalender kita ada yang namanya memperingati Maulid Nabi, akan tetapi di kegiatan kita yaitu Maulid Jawa Laras Madya. Nah, untuk perbedaannya bagaimana itu? Dalam menanggapi masa perbedaan Maulid Jawa dan Maulid Arab, itu kalau Arab hanya segi peralatannya tidak ada kendang, tidak ada gong, hanya rebana, dan bahasanya juga bahasa Arab. Tidak ada bahasa Jawa. Nah, dengan diadakannya Maulid Jawa yang tadi sudah disebutkan sama Bapak RW ini, bantulan. Itu yombat yodiuntul. Dalam artian kolaborasi antara dua, satu dari Arab, yang satu untuk diartikan dalam bentuk bahasa Jawa. Sampai dengan sekarang ini tetap panduannya itu tetap pakai bahasa Arab, cuma diartikan bahasa Arab ke Jawa. Itu dalam artian begitu. Ya, mungkin perbedaannya Maulid Jawa dengan Maulid Arab hampir sama ya. Cuman dari bahasa Arab kita diterjemahkan menjadi ke bahasa Jawa. Ya, itu untuk perbedaan mengenai tentang Maulid Jawa dengan Maulid Arab. Nah, teman-teman Fordura Channel dimanapun Anda berada, dari tadi saya penasaran dengan keberadaan di belakang dua tamu undangan ini. Mungkin itu salah satu menjadi alat yang tentunya digunakan untuk kegiatan Maulid Jawa. Nah, ini saya akan bertanya langsung dengan narasumber beliau berdua yang ada di belakangnya itu apa. Nah, Pak, saya itu penasaran dengan alat yang di belakang panjenengan. Nah, itu apa? Kemudian itu alat itu memang sudah berada sejak dulu atau itu orde baru kemudian digunakan di kegiatan yang sama Maulid Jawa itu? Bisa dijelaskan? Oh ya, Pak RW, gimana? Oh ya. Ya. Oh ya, terima kasih ini dari Pak tokoh masyarakat memberikan waktunya untuk bisa menceritakan peralatan yang ada di belakang saya ini. Pada dasarnya waktu itu era 1950-an untuk desa Dusun Rejosari, Ngempon, dan Jagalan itu memang bersatu. Memang bersatu untuk pengikatan suatu kegotong royongan. Kegiatan. Ya. Setelah seiringnya waktu berjalan, Ngempon juga mengadakan Maulid Jawa juga dengan nama Madya Laras. Setelah Ngempon mendirikan Madya Laras, di Dusun Rejosari ini juga mendirikan lagi dengan nama Laras Madya sampai dengan sekarang ini. Setelah seiring perkembangan zaman, untuk Madya Laras yang ada di Dusun Ngempon dan Jagalan itu tidak eksis. Tidak eksis.
Setelah tidak eksis, pada waktu itu peralatan yang ada di Ngempon itu lebih bagus daripada yang ada di Rejosari. Setelah ada nego di antara waktu itu sesepuhnya Mbah Alip, yaitu paman saya juga, itu melihat peralatan yang ada di Ngempon itu kualitasnya bagus, tidak terawat. Sedangkan di Rejosari ini sumber daya manusianya eksis, cuman peralatan yang kurang memadai. Waktu itu memang menyerahkan ke Dusun Rejosari. Waktu itu pas ketuanya Bapak Pitoyo. Sekalian saya selaku sekretarisnya. Dia menawarkan bahwasanya untuk peralatan yang di Ngempon itu untuk dikelola dengan atas nama tetap jangan ditinggal Pro 3-nya. Iya. Nah, gandeng kita itu serumpun antara Rejosari, Ngempon dan Jagalan itu memang serumpun waktu zaman penjajahan tetap tidak tergoyahkan. Iya. Nah, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kemasyarakatan secara sosial juga masih bisa berlanjut, masih bisa bergotong royong. Nah, dengan diadakannya Laras Madya ini, tentang alat-alat itu kami terima. Kita terima, kita benahi beserta masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Rejosari waktu itu sampai dengan sekarang berbagai macam elemen masyarakat mendukung dengan adanya paguyuban kesenian Laras Madya ini, sehingga peralatan yang bagus kita ambil, yang kurang layak kita jadikan museum. Alhamdulillah yang sekarang ini tinggalan 1950 ini. Berarti ini tua ya? Iya, sama ini saya saksi tua. Sejarah. Iya, sama saya tuaan alatnya. Ini saksi sejarah. Dengan seiringnya perkembangannya waktu, Laras Madya ini bisa mendaur ulang ataupun yang istilahnya tambal sulam, tapi tidak menghilangkan sejarahnya. Jadi sekarang masih bisa tetap berjalan. Ya, itu teman-teman di Fordura Channel sudah bisa mendengarkan dari tadi alat itu saksi bahwasanya itu adalah salah satu yang paling tua di kegiatan Maulid Jawa Laras Madya pada tahun 1950 sampai sekarang. Itu sudah tua, sama saya tuaan dia. Baik, terima kasih Bapak Samuri dan Bapak Mardiono atas dari sejarah, kemudian ada perkembangan tradisinya, kemudian cara menyampaikan kepada anak-anak pemuda zaman sekarang. Nah, ini untuk Bapak Mardiono selaku RW, ini tanggapan masyarakat mengenai kegiatan Maulid Laras Madya ini, apakah ada yang negatif atau ada yang tidak suka atau bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Itu yang saudara tanyakan. Untuk masyarakat RW Rejosari, ada yang suka ataupun tidak ada yang suka. Sepenglihatan saya, sepengetahuan saya, sependengaran saya, itu tidak ada masalah bahwa masyarakat Rejosari itu selalu mendukung dan antusias. Cuma saya pesan kepada pengurus yang sekarang atau anggota yang sekarang, bagaimana itu masyarakat itu lebih antusias. Itu pengurus atau anggota yang sekarang itu harus berusaha semaksimal mungkin. Apakah yang kemarin-kemarin ini ada agak tidak fokus atau bagaimana? Tidak. Saya nilai untuk anggota-anggota ini sudah bagus. Apalagi ini Bapak Samuri selaku pembina, Bapak Pitoyo ini selalu memantau. Namun namanya toh manusia, itu kan pasti ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini kan bisa dirasakan, kekurangannya ini ya. Nanti untuk tahun yang sekarang harus demikian. Tahun sekarang apakah tidak ada kekurangannya? Ada. Untuk tahun depan harus demikian. Ini bagaimana untuk masyarakat itu lebih antusias. Ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk anggota-anggota yang sekarang harus sudah antisipasi
ada pemantauan untuk generasi yang berikutnya. Bukan hanya seperti misalnya, wah itu sekarang itu saya pegang ya demikian ini. Untuk berikutnya bagaimana? Itu urusan berikutnya, ini tidak benar. Jadi harus memikirkan bagaimana penerus kami ini untuk melanjutkan. Orang itu tidak selalu akan muda. Saya, Bapak Samuri, tidak. Ya. Yang sekarang muda, besok akan tua. Nah, itu yang generasi yang tua itu kan harus membentuk lagi generasi yang berikutnya. Nah, insya Allah ini bisa langsung. Ya. Jangan kalah sama Sedio Utomo. Ya, Sedio Utomo itu untuk Pro 3. Ya. Sampai sekarang bisa dipertahankan. Apalagi ini hanya untuk Rejosari. Ya. Ini pertama. Yang ketiga, kita harus ingat. Ini kan Bantul atau Laras Madio ini kan sudah resmi, sudah mempunyai sertifikat diakui oleh Depdikbud zaman itu. Ya. Dan ini juga pemerintah daerah sudah mengakui bahwa kegiatan seni Bantul atau Laras Madio atau Maulid Jawa di Rejosari ini memang sudah diakui secara resmi. Ya, ini harus dipertahankan yang maksimal mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan ini Pak ya. Monggo. Untuk mengisi sejarah yang mungkin dari tahun 50 sampai dengan tahun 2020 ini perlu kami tambahkan bahwasanya untuk generasi yang sekarang pada ketua ini itu Mas Arfan, itu dalam artian generasi yang ke-8. Nah, kesempatan saya dan Pak Pitoyo itu generasi yang ke-7. Dalam artian warisan ini sudah lebih dari 7 turunan. Nah, di sini sudah ada di buku itu dari ketua 1 periode sekian sampai dengan sekian. Apakah tadi sudah disebutkan sama Pak RW ini selaku tokoh masyarakat apa belum? Misalkan kalau sudah disejarahkan dari sejarah pertama sampai dengan ke Mas Arfan ini kok misalnya belum, apakah bisa ada waktunya untuk bisa dijelaskan? Ya, sebelumnya terima kasih tadi atas tanggapan dari masyarakat di Pak RW, di Pak Mardiono ini. Sudah ada tentang tanggapan dari warga. Ya, kan tetapi yang barusan dari Pak Samuri tentang regenerasi dari generasi yang pertama ke generasi yang 7, ada sesi yang setelah satu ini ya. Tentunya tetap di Fordura Channel, di forum remaja dan pemuda Dusun Rejosari. Jangan kemana-mana, tetap di Fordura Channel dan JJ Clothing. Acara ini disponsori oleh JJ Clothing. Baik, kembali lagi bersama kami Fordura Channel dalam kegiatan Maulid Jawa Laras Madio bersama 2 narasumber kami, yaitu Bapak Mardiono dan Bapak Samuri. Baik, kita kembali lagi ke narasumber Bapak Samuri selaku pembina di kegiatan Maulid Jawa Laras Madio. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang tujuan maulidnya, kemudian pengembangan di era digital 4.0 ini. Kemudian ada perbedaan antara Maulid Jawa dengan Maulid Arab. Nah, untuk kesempatan kali ini yang sangat penting bagi saya tentunya dan bagi seluruh Fordura Channel dimanapun Anda berada, ini tentang silsilah kepengurusan atau silsilah kependirian tentang Maulid Jawa Laras Madio mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2022 ini. Bapak Samuri bisa dijelaskan mengenai kepengurusan terbentuknya Laras Madio itu mulai tahun 1950 sampai 2022 ini. Ya, ini mungkin sekedar menambahkan saja dari sejarah tadi yang sudah disampaikan sama Bapak RW selaku sesepuh di Dusun Rejosari ini. Pada dasarnya waktu awal itu memang mbah-mbah kita, yaitu Simbah Mul Sahlan, Simbah Darmo, Simbah Asmo, itu tahun 1950
sampai dengan 1961 itu yang mengolah masih dalam bentuk Pro 3. Pro 3. Ya. Nah, setelah Pro 3 langsung Rejosari membuat kepengurusan yang di sini waktu itu Mbah Simbah Ahmad Jajuli, Den Mandor, dan Mbah Dul Japar. Ini masih ada kesinambungan dari yang eksis Rejosari dan Ngempon masih bisa ikut. Ya. Nah, pada waktu itu setelah keadaan zaman berjalan, Rejosari mendirikan sendiri. Waktu itu diprakarsai sama Simbah Ahmad Rajudi, Simbah Joyo Sawal, Simbah Ahmad Taslam, yaitu bapak saya. Waktu itu pada tahun 1971 sampai dengan 1981. Nah, setelah itu direorganisasi lagi, generasi yang keempat itu dari Bapak Nasoha, Bapak Bajuri, Bapak Kuseri. Itu pada tahun 1981 sampai dengan 1990. Nah, setelah 1990 direorganisasi lagi, itu generasi yang kelima, yaitu Bapak Mariadi, Bapak Slamet Ayes, Pemrakarsai dibantu sama Bapak Akil. Itu sampai dengan tahun 2000. Setelah tahun 2000 direorganisasi lagi. Waktu itu Bapak Pitoyo, saya sendiri, Bapak Yanto. Nah, setelah tahun 2000 sampai dengan tahun 2018-an itu memang tidak mudah untuk mencari tidak mudah dalam arti mengelola keeksisan Laras Madyo yang ada di Rejosari. Itu mulai permasalahan itu mulai muncul, batu sandungan itu mau muncul yang istilahnya akan melemahkan paguyuban kesenian di Rejosari ini. Pada waktu itu bersama Pak Pitoyo dan pengurus yang lain tetap kita pertahankan permasalahannya gimana waktu itu, sampai ada jejak pendapat juga kami mendatangkan dari tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menerjemahkan hal-hal yang dipandang itu negatif. Yang selama ini dari masyarakat yang kurang berkenan yang kurang berkenan dengan keadaan Laras Madyo ini, kami berupaya dari segi lafalnya juga kami perbaharui, dari sisi yang sekarang sudah berjalan yaitu jajan pasar. Itu tujuannya, arahnya untuk apa, gimana, tentang kemusyrikannya ataupun tidaknya. Waktu itu kita bedah semua. Bahwasanya dari tokoh agama ataupun ulama bisa memberikan pencerahan ataupun uraian yang dalam artian ini warisannya dari, katakanlah, dari ahli sunnah wal jamaah. Waktu itu Wali Songo yang ada di Jawa Tengah itu, termasuk ini aliran dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu tidak menyimpang dari rel-rel agama untuk bisa dipertahankan. Alhamdulillah sampai dengan generasinya Mas Arfan ini bisa berjalan dengan baik, bahkan ada pengembangan juga yang insya Allah itu dari Pak Arfan akan mengadakan arah-arahan gunungan yang bersifat filosofi tentang Dusun Rejosari ini. Bahwasanya di Dusun Rejosari ini ada RT 3, 1, 2, dan 3 akan diwujudkan berbentuk gunungan 3 yang nantinya akan dikelilingkan sekeliling Dusun Rejosari ini, dan kita bisa meminta ridhonya dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan terwujudkannya
gunungan ataupun dari tokoh masyarakat yang nyengkuyung tadi, untuk masyarakat khususnya Dusun Rejosari dalam bergotong royong senantiasa diberi kemudahan, kesehatan, dalam kerezekiannya juga dilimpahkan, tentunya bisa membuat manfaat dengan dikelola ataupun difasilitasi sama paguyuban kesenian Larasmadyo ini. Ini mungkin sejarah singkat dari tujuan ataupun sejarahnya dari generasi-generasi yang Mas Arfan ini alhamdulillah pada generasi yang ke-8. Mungkin demikian, Pak. Ya, berarti dari tahun 1950 sampai 2022 ini baru 8 generasi. Iya. Ya, itu patut kita apresiasi sangat bahwasanya di tahun 1950 di era masa penjajahan masih ada beliau-beliau para leluhur kita yang mendirikan suatu kegiatan tentang Larasmadyo. Nah, kemudian di depan saya ini Bapak Samuri sudah mengeluarkan jimat-jimatnya Larasmadyo. Nah, ini apa saja itu kok kayaknya ada piagam, kemudian dokumen-dokumen negara. Kita bisa ceritakan, monggo Bapak. Terima kasih. Pada dasarnya dari kepengurusan kami, waktu itu Bapak Pitoyo dan saya itu menanggapi bahasa-bahasa yang negatif dari masyarakat. Saya kasihan kepada generasi yang akan melanjutkan Larasmadyo ini ke depannya. Kami memang berupaya atas saran dari tokoh masyarakat, waktu itu memang sesepuhnya Pak RW ini, Bapak Mardiono, untuk bisa didaftarkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu yang mengelola dari Dekdikbud. Dengan menanggulangi bahasa masyarakat bahwasanya waktu itu organisasi Larasmadyo yang selama ini dipandang negatif, kami berupaya bahwasanya memang ini tujuannya siar ya, siar dalam segi agama dan kesenian. Kami senantiasa mencari titik amannya dari generasi yang akan melanjutkannya. Nah, setelah kami menempuh payung hukumnya, alhamdulillah waktu itu ini bisa dipirsani Pak, ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tahun berapa itu waktu itu? Tahun 2005. Nah, tahun 2005. Ya, ini merupakan salah satu piagam untuk kegiatan Larasmadyo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada tanda tangan dan ada cap beserta NIP oleh Kepala Bidangnya KPO PIS Dinas. Jadi ini resmi. Kegiatan Larasmadyo ini resmi dari Dinas juga sudah mengakui dengan kegiatan yang ada di Dusun Rejosari ini. Selanjutnya ada apa lagi nih Bapak? Ya, setelah payung hukum dari organisasi Larasmadyo atas saran dari Bapak Mardiono kami tempuh, memang kami berupaya untuk melestarikan, mencari celah gimana supaya organisasi paguyuban Larasmadyo ini tetap eksis. Alhamdulillah setelah mendapat payung hukum dari dinas terkait ini, kami mencoba mengajukan proposal sampai dengan itu seragam ataupun pengajuan rehab alat dari dinas terkait itu dikatakanlah dikabulkan sampai dengan sekarang ini, termasuk yang saya pakai ini itu upaya-upaya dari dinas kebudayaan pemerhati kepada kesenian yang ada di Dusun Rejosari ini, alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Waktu kegiatan itu juga dari Larasmadyo pernah mengiringi dari KKN Unsik Al-Quran Wonosobo dengan diterimanya piagam penghargaan grup kesenian Larasmadyo ini, bahwasanya memang Larasmadyo ini tetap bisa
tidak lapuk di pangan zaman. Iya. Sampai dengan itu, Pak. Ini tahun 2014. Ini sejarah juga Laras Madya bisa mengiringi di kegiatan di UNSIK Universitas Sains Islam Quran Wonosobo. Ini memang benar-benar sejarah bagi Laras Madya, bukan hanya cuma tradisi, tapi ini mengenang sejarah para leluhur yang dimana memang pada tahun 1950 sudah berdiri sampai sekarang. Baik, bisa ditambahkan lagi atau? Ya mungkin sedikit. Nah, sedikit saja saya menyampaikan pesan kepada generasinya yang sekarang ini dipegang sama Mas Arfan untuk bisa meneruskan sejarah dari leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita untuk lebih baik, lebih maju. Kita jangan takut sama era digitalisasi zaman sekarang ini untuk bisa dipertahan, dan saya harap dari pemuda dan pemudi untuk bisa melestarikan budaya yang ada di Rejosari. Sebab hidup dan matinya dari kesenian Laras Madya ini yaitu di tangan pemuda dan pemudi yang ada di Rejosari. Baik. Terima kasih Bapak Samuri atas memberikan sedikit tentang sejarah dari orde yang pertama sampai yang ke 2022, bahkan tadi sudah dilihatkan bentuk sertifikat atau piagam dari Dinas Kebudayaan resmi kegiatan Laras Madya yang disahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan. Selain itu juga ada piagam penghargaan telah mengikuti atau mengiring kegiatan di UNSIK Wonosobo, dan tentunya pesan dan kesan dari beliau narasumber berdua tetap menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Jangan takut tentang digitalisasi era 4.0 yang sekarang baru bergencar-gencarnya. Terima kasih Bapak Mardiono dan Bapak Samuri atas kesempatan waktunya yang sudah mendampingi kami, yang sudah memberikan waktunya menjadi narasumber di Fordura Channel. Ke depan kita akan memberikan kehangatan yang lebih luar biasa dengan kegiatan Maulid Jawa Laras Madya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi, dan tentunya apabila ada salah kata dari awal hingga akhir mohon maaf yang besar-besarnya. Dan saya Rizky Faisal Musa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Kesan dan pesan Laras Madya ingkang wonten Rejosari ingkang sepisan kesanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Laras Madya saking generasi turun temurun, saking generasi setunggal dumugi generasi 8 saged lumampah, saged nglestarekaken peninggalanipun leluhur kita sedaya. Pramila monggo kita sengkuyung kanthi pemuda-pemudi ingkang sakmenika badhe ngawontenaken pagelaran Laras Madya tansah sanget bombonging manah kula selaku warga Rejosari mewakili saking masyarakat Rejosari kanthi wonten entenipun kesenian ingkang dipun prakarsai utawi dipun pandegani kalian pemuda-pemudi Fordura, kula tansah bombong saha mongkok wonten ing manah saha ing penggalih kawula pribadi. Secara umum kula paring pandonga mugi-mugi Laras Madya ingkang wonten Rejosari menika tansah lestari saking generasi lan generasi sanesipun. Pesanipun kagem generasi Laras Madya ingkang sakmenika dipun cepeng dumateng Mas Arfan saged luwih maju, luwih sae ketimbang generasi ingkang sampun. Mekaten kesan lan pesan kawula minangka sesule saking tokoh
masyarakat Rejosari. Kula akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para anggota Maulud utawi Bantul Laras Madya, pemuda-pemuda ingkang saking Dusun Rejosari, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Kula pribadi ngaturaken sugeng sonten, sugeng bebayan. Ingkang saking menika ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya inggih menika bab wontenipun kegiatan Bantul utawi Maulud Jawa ingkang jejuluk utawi sesilih Laras Madya ingkang saking Dusun Rejosari, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Bilih panjenengan sedaya anggenipun tampil ingkang sampun dipun raosaken kalian warga Rejosari khususipun menika sampun sae, sampun gumathok. Ingkang boten sanes menika saking warga Rejosari, masyarakat Rejosari menika nyuwun supados ingkang ngajeng menika ingkang badhe dipun tampilaken wonten ing ngajeng utawi benjang pas dinten peringatan Nabi Agung kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saking warga nyuwunipun supados dipun laksanakaken ingkang kanthi meriah kanthi sae-saenipun. Mangke dipun kumpakaken kanthi sae-saenipun leres-leres menawi warga Rejosari baik itu pemuda dan yang sepuh-sepuh menika guyub rukun ingkang gayeng ingkang kanthi sae waget nyengkuyung kanthi wontenipun kegiatan ingkang dipun betahaken kalian warga masyarakat. Menika kan Maulud Jawi menika nggih termasuk badhe menyatukan warga Rejosari. Dados persatuan warga Rejosari. Pramila monggo menika kula pesen dhateng para pemuda-pemuda anggota Maulud Jawi Laras Madya ingkang nyepeng sak menika dipun pertahankan dipun uri-uri ingkang sae-saenipun. Lajeng panjenengan sedaya menika mboten namung menapa nindakaken ingkang sanget dipun tindakaken wonten ing sak menika. Lajeng panjenengan sedaya menika sampun mulai memantau kapan duweni generasi ingkang makin waget melajengaken panjenengan sedaya. Dados menawi panjenengan sedaya menika sampun memantau, sampun mendidik kalian ingkang langkung nem malih menika insyaallah menika Maulud Jawi Laras Madya menika tetap bertahan sampai akhir hayat kemudian. Nah menika penyuwunipun saking warga masyarakat kula ingkang mewakili sedaya warga masyarakat ingkang saking Dusun Rejosari, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Pramila ingkang sedaya menika badhe majeng lan botenipun menika saking panjenengan sedaya ingkang sampun nyepeng sak menika lan boten kesupen boten lepas saking kebersamaan antara pengurus anggota dan semua warga masyarakat muslim yang berada di Dusun Rejosari. Kados namung mekaten ingkang waget kula aturaken
lan kula ambali malih mugi-mugi panjenengan sedaya waget nglestarekaken waget muri-uri menapa ingkang sampun dipun bubak kalian mbah-mbah kita, bapak kita inggih menika Bantul utawi Maulud Jawi ingkang sesilih laras madya. Mekaten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.